Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita mari senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari yang sangat cerah ini kita masih diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan untuk sama-sama hadir di acara sosialisasi pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau PRO-PEBAI. Salam perubahan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan bersama sambutan dan arahan Wali Kota Samarinda sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Wali Kota kita, Bapak Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat buat kita semua. Salam sejahtera, salam kebajikan yang saya hormati dan kita banggakan semua, Bapak Profesor Dr. Hamad Yasin, Rektor UINSI Samarinda. Yang saya hormati Saudara Sekda dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah. Yang saya hormati teman-teman seluruh camat dan lurah sekota Samarinda, dan yang kita semua banggakan, Ketua RT sekota Samarinda, Ibu Bapak semua hadirin. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada ibu dan bapak semua, tak dapat saya sebut satu persatu. Semoga kita semua yang berkumpul di sini dan seluruh warga Kota Samarinda selalu mendapat perlindungan, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya ingin mulai dengan mengajak kagum kita mengepalkan tangan saya menyambut salam perubahan dari saya sambil mengucapkan berani berubah sebanyak 3 kali. Salam perubahan. Terima kasih. Sebagai mukadimah dalam sambutan ini, saya ingin mengajak kita semua tak henti-hentinya selalu di setiap kesempatan untuk senantiasa bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas semua limpahan karunia, berkah yang kita terima, sehingga aktivitas kita bisa berjalan, kehidupan kita bisa berlangsung, dan tanggung jawab serta amanah kita bisa tunaikan. Termasuk nikmat sehat dan sempat kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di aula yang megah ini untuk memulai sebuah program. Program ini adalah program besar, bahkan sangat besar, lahir juga dari sebuah gagasan yang besar, lahir dari sebuah keinginan untuk membentuk peradaban baru, bukan sekedar ingin membentuk
the new paradigm, bukan sekedar ingin membentuk paradigma baru, cara pandang baru, cara bekerja baru, tapi kita ingin membentuk peradaban baru sesuai kemampuan yang kita miliki. Bapak dan Ibu yang saya hormati, program ini dititeli dengan nama Pro Bebaya. Secara kata, secara term, berasal dari bahasa Kutai, bebaya, yang kemudian kita beri sambungan pro bebaya, yang kemudian diartikan menjadi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Secara sadar dan sengaja kita melabeli, memberi nama program ini berasal dari kata bebaya. Bebaya bukan sekedar diksi biasa. Bebaya bukan sekedar kata biasa. Walaupun mungkin hari-hari kita, terutama bagi masyarakat Kutai, terbiasa mendengar bahasa ini, tapi izinkan saya menyampaikan bahwa kata ini bukan sekedar diksi biasa, bukan sekedar bahasa biasa. Kata ini lahir, kata yang cukup tua, lahir dari peradaban Kutai Kartanegara. Kata ini terhubung langsung dengan Lembu Swana, sebuah mitologi bagi rakyat Kutai Kartanegara, bagi seluruh warga kerajaan Kutai ing Martadipura. Lembu Swana merupakan simbol lambang kebanggaan bagi masyarakat Kutai, merupakan simbol dan kebanggaan bagi kerajaan Kutai ing Martadipura. Kata bebaya terhubung sangat kuat dengan simbol ini. Lembus berarti kekayaan, dan Swana dijaga secara ketat, secara bersama-sama, sehingga peristiwa bersejarah Irau yang diperingati setiap tahun sebelum pandemi COVID-19 di Kutai Kartanegara selalu disimbolkan sama-sama menggiring perahu yang kemudian di ujungnya berbentuk lembu swana. Jadi kata bebaya bukanlah bahasa yang lahir di masa kini. Diksi ini sudah sangat tua. Seiring dengan tuanya dan melegendanya kerajaan Kutai Kartanegara atau Kutai ing Martadipura. Dari perspektif kesejarahan, Bapak Ibu sekalian, ini juga sengaja kita labeli namai program ini, agar seluruh pemangku kepentingan, mulai dari para pejabat hingga seluruh rakyat warga Kota Samarinda, tidak boleh dan tidak akan pernah tercerabut dari akar sejarah bahwa Samarinda merupakan tanah dari Kutai Kartanegara. Bumi Samarinda adalah pemberian, adalah hadiah, adalah hibah dari kerajaan Kutai
Kartanegara. Sehingga siapapun kita, bahkan di Kalimantan Timur, terutama di wilayah tanah kerajaan Kutai Kartanegara, harus selalu terhubung dengan nilai-nilai kesejarahan ini dalam rangka memberi motivasi untuk membuat karya-karya bersama kini dan di masa-masa yang akan datang. Poin kedua, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan secara singkat asal muasal dari mana program ini lahir. Sebelum saya menjadi wali kota, saya meminta izin datang melapor ke Bapak Haji Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum DPP Partai Gerindra kala itu. Partai di mana saya menjadi Ketua Umum DPD Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai bos, sebagai ketua, sebelum mencalonkan diri, saya datang untuk pamit, sekaligus meminta perspektif pandangan dari beliau sebagai senior, sebagai orang tua, dan sebagai tokoh yang memiliki pengalaman banyak di dalam berbakti untuk bangsa dan negara. Pertanyaan beliau kepada saya ketika itu di kediaman beliau, Pak Andi, Anda mau maju sebagai wali kota. Untuk menjadi calon dan mendapatkan rekomendasi partai mungkin tidak sulit. Tapi yang sulit adalah apakah setiap pemimpin yang akan mau mentokohkan diri atau ditokohkan dicalonkan oleh partai politik atau masyarakat, apakah terlebih dahulu telah memikirkan gagasan-gagasan besar apa yang dipikirkan untuk bagi persembahan kepada rakyat yang akan dipimpin. Tentu bagi sebagian orang tidak mudah untuk menjawab ini, Bapak Ibu sekalian, karena memang tidak bisa dipungkiri ada sebagian orang yang berikhtiar untuk menjadi pemimpin. Tidak semuanya diawali dengan pertanyaan-pertanyaan moral, pertanyaan-pertanyaan suci, sakral seperti ini. Sebahagian orang, terutama politisi, sebagian politisi menganggap politik itu adalah bagian dari kekuasaan, struggle of power, ajang untuk memperebutkan kekuasaan. Tetapi kemudian dia abai dan lalai untuk belajar bagaimana mendistribusi kekuasaan itu menjadi kepemimpinan yang bermanfaat. Lagi-lagi saya ingin kutip salah satu kaidah usul fikih. Tasyarraful imami ala ra'iyya manutum bil maslahah. Kepemimpinan yang berhasil itu adalah kepemimpinan yang memberikan manfaat dan maslahat, kebaikan kepada rakyat yang dipimpin. Tidak butuh tafsir banyak, tidak butuh literatur beragam, dan tidak dibutuhkan tinjauan-tinjauan filsafat yang membingungkan untuk menilai seorang pemimpin apakah ia berhasil atau tidak. Tanyalah kepada rakyat, apakah kepemimpinannya bisa memberikan manfaat atau maslahat kepada rakyat yang dipimpinnya.
sekalian, memberi manfaat, memberi maslahat bagi seorang pemimpin tidak semudah dan tidak seenteng yang kita bayangkan atau semudah, selancar yang kita katakan. Butuh ilmu, butuh jalan, butuh pola untuk mencapai kepemimpinan yang memberi manfaat dan maslahat itu. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang selama ini termasuk saya belajar belasan puluhan tahun, bagaimana sebuah kepemimpinan bisa memberikan manfaat, sehingga di suatu saat apabila dipercaya, entah itu menjadi pimpinan di luar kepemimpinan formal wali kota, bupati, atau kepemimpinan daerah, pimpinan organisasi, kepemimpinan sebuah perkumpulan, juga dapat dipastikan untuk memberi manfaat bagi kepemimpinan tersebut. Hasil belajar, bermuhasabah, merenung, membaca, baik pada tokoh-tokoh besar yang telah dilahirkan oleh Republik ini, maupun tokoh-tokoh besar yang pernah lahir di bawah kolong langit ini, semuanya saya dan kita tentu pernah pelajari. Juga belajar dari pengalaman kepemimpinan yang dinilai banyak orang dan pengamat gagal. Begitu pula belajar dari pengalaman kepemimpinan yang lemah, model-model kepemimpinan yang kuat, sehingga kita semua, termasuk dan tak terkecuali diri saya, saat itu harus menjawab pertanyaan, setidak-tidaknya dapat berdiskusi dengan Pak Prabowo bahwa saya cukup alasan untuk diberi rekomendasi menjadi calon wali kota Samarinda kala itu. Bapak Ibu sekalian, dari proses belajar puluhan tahun itu, menjadi anggota DPRD dan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 25 tahun, menjadi ketua partai politik di kurang lebih 4 partai politik, menjadi ketua. Sebagian orang mengkritik saya pada saat itu. Andi Harun itu oportunis, loncat-loncat partai. Bagi sebagian orang yang tidak mengenal dekat atau percaya pada berita hoax, mungkin iya, karena Pak Rektor di politik itu kadang ajaib dan juga aneh. Ada orang bisa membenci seseorang dalam dunia politik, padahal orang itu tidak pernah kenal dengan orang itu. Sebagian orang di Pemkot, Pak, ada yang mengaku pada saya, Pak Wali, waktu kemarin halal bihalal, saya minta maaf karena saya pernah membenci Bapak dari cerita-cerita yang saya pernah dengar dari orang-orang. Saya bahkan setelah makan siang itu, saya ditanya kenapa Pak Wali tidak pernah mengklarifikasi ketika itu. Saya menjawab, bagi seorang mentalitas pembenci,
kebaikan apapun yang kita lakukan, tetap baginya kita adalah jahat. Alasan kedua, kalaupun ada kebaikan yang saya lakukan, tidaklah bermaksud ingin meninggikan citra atau mengubah pembenci kami menjadi penyanjung. Sebab ternyata kemarin termasuk yang kita diskusikan beberapa hari yang lalu, Pak Rektor, ternyata untuk belajar ikhlas dan menyukai pembenci itu juga butuh latihan. Walaupun mungkin saya tidak lulus, alhamdulillah relatif sudah bisa banyak belajar dari pengalaman-pengalaman panjang. Oleh sebab itu kemarin salah satu yang saya tausiahkan di Balai Kota waktu halal bihalal, konsep pemaafan itu tidak boleh hanya berhenti sampai di memaafkan orang. Karena Tuhan dan Nabi kita mengajarkan memaafkan orang tidak hanya berhenti sampai kita memaafkan, tapi harus disertai dengan adanya niat yang didorong dengan motivasi jika suatu hari diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada pihak yang pernah bersalah kepada kita atau kepada kita yang pernah bersalah kepada mereka. Saya bahkan sampaikan kepada Pak Camat sambutan, ini bukan cuma di Islam. Berdasarkan iman Kristen disebutkan di Matius 5:13-16 dikatakan bahwa semua orang harus menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Ada titik pertemuan agama-agama ketika berbicara dan berada di wilayah kemanusiaan, di wilayah hubungan antar manusia. Di sana tidak ada lagi sekat-sekat agama, tidak ada lagi sekat-sekat ras dan suku bangsa. Karena lita'araf, kalau masih kurang pengajiannya nanti tanya profesor doktornya Pak Rektor. Di ayat itu di Al-Hujurat ayat 13 jelas Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'araf. Tidak dimulai dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu. Kalau yang dipanggil hanya orang-orang beriman, maka yang dipanggil itu hanya orang-orang Islam. Tapi ini Tuhan memanggil kita semua manusia, agama apapun kita, suku, bangsa, warna kulit, latar belakang perbedaan apapun kita, maka kita harus memastikan bahwa kita semua bersaudara dan harus berdamai dalam persaudaraan itu. Setuju? Setuju? Kalau ini merupakan representasi dari sikap mental dan sikap moral seluruh warga Kota Samarinda, pasti di suatu hari kita akan mencapai Samarinda sebagai pusat kota peradaban. Kata peradaban dalam poin ini Bapak Ibu sekalian, bukan cuma peradaban dalam soal agama, itu terlalu sempit.
Peradaban yang kita ingin bentuk adalah peradaban kemanusiaan, peradaban perkotaan, peradaban pemerintahan. Pemerintahan yang memiliki peradaban tinggi adalah pemerintahan yang bersih, anti korupsi. Peradaban yang selalu menjunjung tinggi nilai iman agar kita selalu bisa memberikan manfaat dan maslahat bagi kota dan seluruh warganya. Untuk mengetahui itu, kita identifikasi sebelumnya problem-problem pembangunan selama ini. Ini tidak hanya di Samarinda, tapi ini menjadi common problem. Ini merupakan problem bersama dari Jakarta hingga ke seluruh daerah. Kita selalu menegaskan bahwa kita adalah anak kandung yang selalu setia pada bumi pertiwi negara Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, adakah boleh pemimpin mengeluh? Tidak boleh sekali-kali pemimpin mengeluh. Tidak boleh setelah Andi Harun terpilih jadi wali kota lantas mengatakan, maaf saya tidak bisa tanggulangi banjir karena APBD kita kecil. Maaf saya tidak bisa penuhi BPJS karena APBD kecil. Maaf janji saya Probobaya 100 juta per RT per tahun belum bisa kami penuhi karena ternyata APBD-nya kecil. Tidak boleh pemimpin bersikap mental seperti itu. Apa yang pernah dijanjikan harus diwujudkan semaksimal mungkin. Saat saya kampanye, saya janji gaji ketua RT tidak sampai 6 bulan saya akan naikkan. Alhamdulillah bisa kita tunaikan. Bapak Ibu sekalian, apakah saya yang hebat? Bukan. Tapi saya menganalisa bapak-bapak di ujung terdepan mengurusi kota ini masih digaji waktu itu 500.000 potong pajak. Lalu dari perspektif keadilan di tingkat nasional, saya petakan di Samarinda. Ada kelurahan, ada RT yang fasilitas infrastrukturnya bagus. Tapi ada juga RT kelurahan kecamatan yang tiap tahun ikut musrembang tidak gol-gol. Betul? Sebelah kiri betul? Salahkah di masa lalu? Tidak. Tapi ketepatan menggunakan alat-alat pemerintah yang belum dilaksanakan secara optimal. Kalau prinsip saya sederhana, saya gunakan bahasa rakyat. Kalau saya punya uang cuma 10.000 APBD-nya, 10.000 tidak boleh ada satu kelurahan yang tidak menikmatinya. Biar sedikit dibagi sedikit, yang penting semua menikmatinya. Apa artinya banyak tapi hanya sebagian menikmati sementara yang lain tidak menikmati? Inilah yang kita terjemahkan secara kecil dan sederhana di kota ini.
untuk memberi pendidikan kepada nasional, bahwa kalau mau rakyat itu sejahtera, kalau mau republik ini berkeadilan, contohlah Samarinda punya program pro budaya. Kita ingin mempertontonkan kepada dunia, kita ingin mempertontonkan kepada Indonesia bahwa ada program jika ingin ditiru, jika ingin dicontoh, konsep program yang berkeadilan dan merata, lihatlah Samarinda sana. Kita mempertontonkan, mencontohkan yang kecil, karena memang kapasitas kita kecil. Bapak Ibu sekalian, dalam analisa perhitungan saya, kita itu untuk mengendalikan banjir di Samarinda full, maksimal, kita butuh uang tidak kurang dari 5 triliun. Berapa APBD Samarinda? APBD Samarinda hanya 2,2, paling tinggi 2,4 triliun. Saya perlu beritahu kepada seluruh rakyat dan pada seluruh ketua RT, 2,2 atau 2,4 triliun ini separuhnya sudah menjadi belanja rutin. Apa itu belanja rutin? Belanja pegawai, belanja listrik, belanja air, belanja kewajiban yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah. Sehingga APBD Samarinda yang bisa dipakai hanya kurang lebih 1 triliun. Yang kita mau biayai apa? Penanggulangan banjir, penataan kota, perbaikan jalan, penguraian macet, pengurusan sampah, kesehatan, pendidikan, keamanan, 30 organisasi perangkat daerah. Tentu uang ini secara kasat mata tidak cukup, tapi karena ada Tuhan yang membantu kita, insya Allah satu-satu masalah kita akan urusi. Bapak Ibu sekalian, sampailah saya di bagian akhir dari sambutan. Pro Bebaya adalah program yang memang untuk memulai peradaban pembangunan infrastruktur di kota ini. Dan ini merupakan pengejawantahan dari visi dan misi pemerintah Kota Samarinda, visi misi wali kota dan wakil wali kota Samarinda. Secara garis besar, kita ingin membangun sumber daya manusia. Negeri kaya karena sumber daya alam sangat bagus dan sangat kita syukuri. Tapi pengalaman peradaban bangsa-bangsa di dunia yang kokoh dengan kemajuannya adalah yang kaya akan sumber daya manusianya. Lihatlah misalnya Singapura. Singapura tidak punya batu bara. Hampir 100% makanan pokoknya itu impor, bahkan air putihnya, air minumnya itu diperoleh dari Malaysia. Tapi mereka menguasai, Singapura menguasai Asia Tenggara. Salah satu jawabannya, kuncinya, karena mereka berinvestasi dan sungguh secara terus-menerus memperhatikan sumber daya manusia. Sekolah kita harus bagus. Putra-putri kita harus belajar dan bersekolah dengan sungguh-sungguh. SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Tahun ini kita bekerja sama dengan Universitas Sampurna. Lulusan SMA
warga Samarinda yang terbaik yang lolos seleksi akan kita berangkatkan menempuh pendidikan di Universitas Sampurna Jakarta yang berafiliasi langsung dengan Arizona University, United States of America. Tahun ini kita sudah mulai mengirim, dan Bapak Ibu sekalian, lulusannya satu dijamin setelah keluar akan fasih menggunakan bahasa internasional, terutama bahasa Inggris. Yang kedua, lulusannya langsung dijamin bekerja di lapangan pekerjaan oleh perusahaan-perusahaan internasional. Jadi tidak perlu lagi mereka cari kerja, karena begitu lulus dari Universitas Sampurna sudah ada perusahaan tempat mereka bekerja, dan bekerjanya bukan di perusahaan biasa, tapi akan bekerja di perusahaan-perusahaan berkaliber internasional. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa tambah lagi kuotanya sesuai dengan penambahan berdasarkan kemampuan keuangan kita. Bagi ibu bapak yang ingin anak didiknya, anak-anaknya, putra-putrinya, terutama putranya yang ingin memperdalam ilmu agama, tahun ini kita mengirim 50 orang untuk belajar ke Yaman, agar Samarinda ini tidak pernah kekurangan orang alim, tidak pernah kekurangan orang yang paham agama, sehingga jika kita terus memperhatikan sektor agama, mudah-mudahan putra-putri kita yang lahir dari pendidikan agama itu, dari semua agama, turut setelah kita semua bekerja keras membantu kita menyundulkan permohonan setinggi-tingginya kepada Tuhan agar Samarinda ini terus menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang selalu aman, negeri yang selalu warganya bahagia, negeri yang kelangsungan kita insya Allah makin sejahtera di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, saya juga sudah memberi perintah kepada Kepala Dinas Pendidikan. Sejak awal saya dilantik, mulai benahi sekolah. Makanya ketika virus COVID-19, di saat orang-orang belum membuka sekolah, saya mengambil langkah berani, tapi berani bukan tanpa perhitungan, karena semua data saya telah kantongi. Saya yakin, apalagi dibarengi dengan penegakan protokol kesehatan dan pengawasan dari pemerintah, sehingga kami berani mulai membuka sekolah tatap muka ketika itu, yang insya Allah bulan-bulan ini akan berlangsung secara 100%. Cuma saya minta waspada karena 1 bulan terakhir ini Bapak Ibu sekalian ada lagi penyakit baru, namanya penyakit hepatitis akut. Konon itu sumber infeksinya dari makanan, sehingga putra-putri kita harus dijaga dari makanan-makanan yang tidak sehat. Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia, saya persingkat, ekonomi. Ujian paling terberat kita adalah di saat tahun 2020-2021. Saya dilantik 26 Februari, COVID-nya sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi kita minus di bawah nol. Akhirnya saya harus memeras otak. Tidak boleh terlalu larut dengan propaganda yang mengkhawatirkan terhadap bahaya COVID, tapi juga tidak boleh menganggap enteng. Karena ada satu juga yang akan mengancam kalau kita terlalu menekan rem. Apa itu? Ekonomi. Saya pernah diperintahkan untuk menutup tempat ibadah. Saya minta maaf kepada para pembesar untuk memohon maaf, untuk permintaan ini saya tidak dapat memenuhi apabila diminta untuk menutup tempat ibadah.
Saya hanya minta izin waktu itu kepada pembesar kita, izinkan saya yang kami akan mengatur bagaimana mereka tetap ibadah tapi protokol kesehatan tetap terpakai. Alhamdulillah, kita ini adalah ibu kota provinsi tercepat mendapatkan zona hijau. Apakah karena kedisiplinan kita memakai protokol kesehatan tinggi? Iya, mungkin. Tapi jangan lupa, kita bisa beroleh itu, kita bisa sampai pada level zona hijau. Itu juga tidak bisa dilepaskan dari hamba-hamba Tuhan di tempat masing-masing, di tempat ibadah masing-masing, di rumahnya, dimanapun mereka beribadah, memohon doa agar COVID ini cepat berlalu dan kehidupan normal kembali bisa kita peroleh. Ekonomi saat ini Bapak Ibu sekalian sudah berada di angka pertumbuhan 3,2%. Tidak mudah bagi daerah manapun setelah terjun bebas di bawah nol minus dalam jangka waktu 1 tahun bisa mencapai pertumbuhan di angka 3,2%. Kalau bukan karena kerjasama kita, kalau bukan karena adanya kebersamaan kita, pemerintah, rakyat, TNI dan Polri yang selalu bersatu padu menjaga Samarinda ini, sehingga kita bisa menyelesaikan, mencapai, membangun dan sampai pada level pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi seperti yang ada saat ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa beranjak, semakin beranjak, paling tidak sampai di angka 5% sebagaimana target pertumbuhan ekonomi nasional. Itu sebabnya di pemerintahan ini ada paradigma baru yang bikin ekonomi bukan cuma dinas perdagangan, bukan cuma dinas koperasi dan UMKM, tapi semua dinas harus punya platform ekonomi berdasarkan tupoksi masing-masing. Jika perizinan lancar, itu akan membantu percepatan investasi. Tidak boleh orang dihambat izin berusaha. Jika ibu bapak camat, Pak Lurah ada orang berurusan tanah, jangan dipersulit, dipermudah agar mereka bisa menggunakan tanahnya untuk kepentingan agregasi pembangunan ekonomi di masing-masing. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.